Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Salam jumpa kembali dalam podcast kita Evangelion. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur Tuhan pada awal tahun ini kami boleh meluangkan waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan telinga kami agar kami dapat mengerti kehendak-Mu dan menjalani hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Berkati setiap pendengar yang sedang mendengarkan podcast ini, dimanapun mereka berada. Biarlah firman-Mu berbicara kepada hati mereka. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, kita diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan awal tahun 2026 ini. Ini bukan cuma sekedar bersyukur, tapi untuk bersiap menghadapi tahun yang baru dengan iman yang kuat dan hati yang berani. Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya nih, siapa yang merasa deg-degan menghadapi tahun 2026? Coba angkat tangan. Siapa yang khawatir soal pekerjaan, soal ekonomi, soal kesehatan, soal masa depan anak-anak? Ayo jujur. Bapak Ibu Saudara, wajar kok khawatir itu manusiawi. Tapi hari ini kita bukan untuk tenggelam dalam kekhawatiran. Kita saat ini untuk mendapat kekuatan baru dari Tuhan. Karena Tuhan tidak memberi kita roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bahwa tahun 2026 ini bisa jadi tahun yang penuh tantangan, bisa jadi ekonomi makin sulit, bisa jadi persaingan makin ketat, bisa jadi kita akan menghadapi badai yang belum pernah kita hadapi sebelumnya. Tapi, dan ini kata tapi yang sangat penting. Kita tidak sendirian. Kita punya Tuhan yang Maha Kuasa yang siap memberi kita kekuatan. Hari ini kita akan belajar dari Mazmur 65 ayat 1 sampai 14, di mana Daud seorang yang sudah menghadapi singa, menghadapi beruang, raksasa Goliat, Raja Saul yang gila, perang berkepanjangan, tetap kuat dan berani karena dia tahu siapa Tuhannya. Sekarang kita akan masuk dalam firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan. Tetapi saya tidak akan baca semuanya karena ini agak panjang. Biarlah nanti ketika kita membahas setiap topik, kita membaca firman Tuhan ini. Jadi yang pertama sekali, kita dulu melihat latar belakang daripada Mazmur 65 ini. Saudara-saudara yang terkasih, Mazmur 65 ditulis oleh Daud. Dan ini penting untuk kita pahami. Daud bukan orang yang hidup enak-enak saja. Dia bukan orang kaya yang kaya dari lahir. Dia bukan anak raja yang dimanja. Daud adalah pejuang sejati. Dia gembala domba yang harus melawan singa dan beruang. Daud, pemuda yang berani melawan raksasa Goliat ketika semua tentara Israel gemetar ketakutan. Daud dikejar-kejar Saul selama bertahun-tahun, hidup di gua-gua, makan seadanya, dan Daud menghadapi perang demi perang sebagai raja. Daud mengalami pengkhianatan dari anak kandungnya sendiri, yaitu Absalom. Dan Daud pernah jatuh dalam dosa besar dan harus bangkit lagi. Tetapi lihat, Daud tetap berdiri, dia tetap kuat, dia tetap berani. Kenapa? Karena dia tahu rahasianya, bahwa kekuatan bukan dari diri sendiri, tapi dari Tuhan. Mazmur 65 ini ditulis setelah Tuhan memberi kemenangan dan berkat yang luar biasa kepada Israel. Ini adalah nyanyian kemenangan, nyanyian kekuatan, nyanyian keberanian. Dan hari ini, nyanyian ini juga untuk kita. Sekarang kita masuk ke ayat 1 sampai dengan 4. Ini
bahwa kita punya Tuhan yang mendengar doa. Jadi Bapak Ibu jangan takut bersuara. Ayat 3 mengatakan, engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Bapak Ibu saudari, ini adalah sumber kekuatan pertama kita. Kita punya Tuhan yang mendengar. Banyak orang takut menghadapi tahun baru karena mereka merasa sendirian, merasa tidak ada yang peduli, merasa suara tidak didengar. Tetapi itu bukan kita, karena kita punya Tuhan yang mendengarkan setiap doa kita. Jadi berani berdoa, tentu pasti berani melangkah. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau ada masalah di pekerjaan, silahkan berdoa. Kalau ada masalah di keluarga, ayo berdoa. Kalau ada masalah keuangan, doa. Kalau bingung mau ambil keputusan, silahkan doa. Jangan cuma duduk diam. Khawatir sendirian, tentu harus bersuara kepada Tuhan. Bahwa Tuhan kita mendengar, Tuhan kita peduli. Dia akan menjawab seluruh doa kita. Ini saya kenal satu orang bapak, ini usahanya hampir bangkrut, itu di tahun 2025. Utangnya menumpuk, pembeli sepi, dia hampir putus asa. Satu malam dia menangis di hadapan Tuhan. Dia mengatakan, Tuhan, aku sudah tidak kuat lagi, tapi aku percaya Engkau punya jalan. Esok harinya, ada teman lama yang tiba-tiba datang dan minta dibuatkan pesanan besar. Dalam sebulan, pesanan terus berdatangan. Sekarang usahanya bangkit lagi. Dan dia bilang bahwa Tuhan dengar tangisan saya. Dia tidak pernah terlambat. Jadi ayat 4 memberi kita keberanian yang kedua. Tuhan mengampuni dosa kita. Ayat 4 berbunyi, karena bersalah bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Bapak Ibu saudari, kadang yang bikin kita tidak berani melangkah adalah rasa bersalah. Kita merasa tidak layak diberkati karena kita pernah berbuat salah. Kita merasa Tuhan pasti marah sama kita. Tetapi Bapak Ibu dengar bahwa Tuhan itu pengampun. Selama kita mau bertobat dengan sungguh-sungguh, Dia ampuni kita. Masa lalu yang kelam tidak menentukan masa depan kita. Jangan biarkan masa lalu menjadi beban yang membuat kita tidak berani maju. Di tahun 2026 ini, kita mulai dengan lembaran bersih. Tuhan sudah mengampuni kita. Sekarang giliran kita memaafkan diri sendiri dan berani kita melangkah. Ini ada humor tapi ini serius. Ada seorang bapak yang bilang begini, saya sudah tua, sudah banyak salah, mana bisa Tuhan pakai saya lagi. Tetapi Bapak Ibu, saya bilang bahwa Bapak, Tuhan pakai Musa umur 80 tahun, Kaleb masih perang umur 85 tahun, bahkan Sarah punya anak umur 90 tahun. Jangan pakai alasan umur untuk tidak berani melayani Tuhan. Gitu ya. Jadi apapun yang terjadi di masa lalu, lupakan. Maju terus, Tuhan sudah ampuni. Kenapa kita masih menghukum diri sendiri? Oke, Bapak Ibu, poin pertama ini kita melihat bahwa Tuhan mendengar doa kita. Karena itu jangan takut bersuara. Poin yang kedua yang kita bisa pelajari di ayat 4 tadi, Tuhan mengampuni dosa kita. Jangan biarkan masa lalu menghalangi. Sekarang kita masuk ke ayat yang kelima dan ke-8. Kita punya Tuhan yang maha kuasa. Tidak ada masalah yang terlalu besar. Bapak Ibu saudara, sekarang kalau kita baca di ayat 6, demikian bunyinya. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami. Di sini dikatakan perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Ini bukan Tuhan yang lemah. Ini bukan Tuhan yang cuma bisa kasih nasihat. Tapi ini Tuhan yang berkuasa penuh atas segala sesuatu. Di ayat 7 dikatakan, Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatanmu, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Gunung. Kita tahu bahwa gunung itu besar kan? Kokoh, tinggi.
tapi Tuhan yang menegakkan gunung-gunung itu. Kalau dia bisa tegakkan gunung, masa dia nggak bisa angkat kita dari masalah kita? Ayat 8 mengatakan, Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Laut yang bergelombang besar, Tuhan bisa redakan. Kegemparan bangsa-bangsa, Tuhan bisa tenangkan. Jadi, kalau hidup kita penuh badai, penuh masalah, penuh tekanan, ingatlah bahwa Tuhan yang bisa tenangkan laut yang bergelombang, pasti bisa tenangkan hati kita yang gelisah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ini bukan Tuhan yang lemah. Ini bukan Tuhan yang cuma bisa kasih nasihat. Ini Tuhan yang berkuasa penuh atas segala sesuatu. Sekarang, aplikasi praktisnya untuk tahun 2026, apa yang kamu takutkan di tahun 2026? Apakah takut ekonomi makin sulit? Tuhan yang menegakkan gunung bisa memberikan rezeki yang tidak terduga. Takut usaha bangkrut? Tuhan yang menenangkan gelombang laut bisa menenangkan badai keuangan kita. Takut kehilangan pekerjaan? Tuhan yang berikat pinggang keperkasaan bisa membukakan pintu pekerjaan baru. Takut sakit-sakitan? Tuhan yang menjawab dengan perbuatan dahsyat bisa menyembuhkan penyakit kita. Takut anak-anak tidak berhasil? Tuhan yang menenangkan kegemparan bangsa-bangsa bisa memberkati anak-anak kita. Jadi tidak ada masalah yang terlalu besar untuk Tuhan kita. Ini ada sebuah kisah nyata. Ada satu keluarga yang mau pindah ke kota lain untuk cari kehidupan yang lebih baik. Tapi mereka takut gagal, takut tidak diterima, takut tidak punya kenalan di sana. Lalu saya katakan, kalau Tuhan yang kirim, Tuhan yang akan bukakan jalan. Berani saja. Lalu akhirnya mereka berani, nekat pindah. Dan tahukah apa yang terjadi? Dalam 3 bulan, bapaknya dapat pekerjaan yang gajinya lebih baik dari pekerjaan lama. Anaknya masuk sekolah yang lebih bagus. Mereka ketemu komunitas gereja yang solid. Lalu mereka bilang, kalau kami tidak berani ambil resiko waktu itu, kami tidak akan pernah tahu rencana Tuhan yang luar biasa ini. Jadi pesan untuk kita, keberanian ditambah dengan iman, akan mujizat akan terjadi. Jadi Tuhan tidak memanggil kita untuk hidup dalam ketakutan, tapi Tuhan memanggil kita untuk berani melangkah. Mungkin kamu harus berani mulai usaha baru, berani ambil pekerjaan yang lebih menantang, berani pindah ke tempat baru, berani mengampuni orang yang menyakitimu, berani menikah. Ya, ini bagi orang yang sudah pacaran 10 tahun tapi nggak nikah-nikah. Ini kita harus berani melayani Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Karena itu, lakukan dengan berani, karena Tuhan yang Maha Kuasa menyertai kita. Ini ada juga cerita yang lucu. Ada satu pemuda yang takut melamar ceweknya karena khawatir ditolak. Lalu saya bilang, loh, kamu itu kan orang Batak terkenal berani. Mana keberanianmu? Lalu dia jawab, tapi bagaimana kalau dia bilang tidak? Saya katakan, ya sudah. Berarti bukan jodohmu, bahwa Tuhan punya yang lebih baik. Tapi kalau tidak berani nanya, sampai kapan kamu mau nunggu? Nanti dia diambil orang, gitu ya. Jadi begitu juga dengan hidup kita. Kalau kita tidak berani melangkah, kita tidak akan pernah tahu rencana Tuhan yang indah untuk hidup kita. Jadi dari poin kedua ini, kita melihat bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Tuhan. Lalu harus kita berani melangkah. Jadi sekarang kita masuk ke bagian ketiga yang akan membuat kita makin yakin. Itu dari ayat 9 ya sampai 13. Bahwa Tuhan memahkotai tahun dengan kebaikannya. Jadi kita harus yakin bahwa tahun ini akan diberkati. Ayat 12 mengatakan, Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Bapak, Ibu, Saudari, ini adalah janji Tuhan untuk kita. Tuhan akan memahkotai tahun 2026 dengan kebaikannya. Artinya,
bahwa dari Januari sampai Desember Tuhan akan berjalan bersama kita. Setiap bulan Tuhan akan curahkan berkat-Nya. Setiap hari Tuhan akan tunjukkan kebaikan-Nya. Jadi tahun ini adalah tahun mahkota kebaikan dari Tuhan. Ini bukan harapan kosong, ini adalah kepastian dari firman Tuhan. Sekarang kita melihat ayat 10 dan 11. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya demikianlah engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan engkau menggemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Bapak Ibu Saudari, coba lihat kata-kata kerjanya. Mengindahkan, mengaruniakan, menyediakan, mengairi, membasahi, menggemburkan, dan memberkati. Dari sini kita lihat bahwa Tuhan itu aktif bekerja untuk memberkati kita. Tuhan kita tidak diam saja, Dia bergerak, Dia bertindak, bahwa Tuhan campur tangan dalam hidup kita. Karena itu kita harus berani deklarasikan iman untuk tahun 2026. Ya, tahun 2026 adalah tahun berkat. Tahun 2026 adalah tahun terobosan. Tahun 2026 adalah tahun kemenangan. Tahun 2026 adalah tahun mujizat. Tahun Tuhan akan memahkotai tahun ini dengan kebaikan-Nya. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, coba katakan di dalam hati, katakan dengan iman, katakan dengan yakin. Ini ada sebuah cerita ya dari pengusaha Batak. Ini bagaimana dia mempunyai kekuatan percaya. Jadi di setiap awal tahun selalu bilang bahwa tahun ini pasti lebih baik dari tahun kemarin. Tuhan pasti kasih terobosan. Orang-orang kadang bilang dia terlalu optimis, terlalu percaya diri. Tapi Bapak Ibu tahukah kalian? Usahanya terus berkembang dari tahun ke tahun. Saya tanya, apa rahasianya? Lalu dia menjawab, kalau kita yakin Tuhan akan beri yang terbaik, kita akan berani ambil langkah yang seharusnya diambil. Kalau kita takut terus, kita tidak akan pernah maju. Iman itu harus disertai tindakan dan berani. Inilah prinsip kemenangan. Iman ditambah keberanian, ditambah tindakan, itu menjadi berkat Tuhan. Karena itu tahun 2026 ini kita harus yakin bahwa Tuhan akan memberkati. Jangan ragu-ragu, jangan setengah-setengah. Yakini bahwa Tuhan punya rencana baik untuk tahun ini. Yang kedua, berani ambil langkah iman. Kalau Tuhan panggil untuk melayani lebih, lakukan. Kalau ada peluang baru, ambil. Kalau harus keluar dari zona nyaman, kita harus berani. Yang ketiga, kerja keras dengan penuh semangat. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jangan cuma berdoa terus, duduk manis. Bergerak, bekerja, dan berjuang. Lalu yang keempat, bersyukur di sepanjang jalan. Bahwa setiap berkat kecil, syukuri. Setiap langkah maju, puji Tuhan. Sikap syukur akan mengundang berkat yang lebih besar. Sekarang ayat 13 dan 14 menutup dengan gambaran sukacita. Dikatakan bahwa tanah-tanah padang gurun menitik, bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai, padang-padang rumput berpakaikan kawanan kambing domba, lembah-lembah berselimutkan gandum, semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Ini gambar kelimpahan, ini gambar sukacita, ini gambar daripada perayaan. Dan inilah yang Tuhan mau berikan kepada kita di tahun 2026. Kelimpahan, sukacita, dan alasan untuk bersorak-sorai. Jadi di ayat 14 ini bahwa seluruh bumi bersukacita dan kita dipanggil untuk menjadi berkat. Saya ulangi bahwa ayat 14 tadi mengatakan bahwa seluruh bumi bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Ini artinya berkat Tuhan itu tidak egois. Berkat Tuhan itu untuk dibagikan. Bapak Ibu Saudara-saudari,
Kalau Tuhan memberkati kita tahun 2026, itu bukan cuma untuk kita sendiri. Tuhan memberkati kita supaya kita bisa menjadi memberkati orang lain. Kita harus kuat, bukan untuk diri sendiri, tapi untuk menguatkan orang lain. Kita harus berani, bukan untuk pamer, tapi untuk memberi teladan. Kita harus diberkati, bukan untuk menumpuk harta, tapi untuk berbagi berkat. Karena itu tantangan untuk kita tahun 2026, itu selain kita sendiri menjadi kuat dan berani, kita juga harus menguatkan keluarga kita. Kalau suami istri lagi down, kuatkan dia. Kalau anak lagi patah semangat, berikan motivasi. Kita adalah penawar bagi keluarga kita. Lalu kita harus memberkati saudara-saudara kita. Kalau ada saudara yang kesusahan, ayo kita bantu. Kalau ada yang kehilangan pekerjaan, ayo berikan kita beri informasi. Kalau ada yang sakit, ayo mari kita kunjungi. Kita adalah tangan Tuhan bagi saudara-saudara kita. Yang ketiga, menjadi berkat bagi sesama. Jangan cuma mikirin keluarga sendiri. Lihat ke kiri dan ke kanan. Siapa yang butuh pertolongan? Tetangga, teman, orang asing? Ayo berkatilah mereka. Ini kesaksian dari satu keluarga yang hidupnya pas-pasan, tapi mereka selalu suka memberi. Setiap ada orang minta tolong, mereka bantu semampu mereka. Suatu kali usaha mereka hampir bangkrut, tapi tahukah apa yang terjadi? Orang-orang yang pernah mereka tolong datang berbondong-bondong untuk bantu mereka. Ada yang kasih modal, ada yang kasih koneksi bisnis, ada yang jadi pelanggan setia. Mereka bilang, kami baru sadar, ternyata saat kita memberi, kita sedang menanam. Sekarang kami menuai hasil dari benih yang kami tanam. Jadi prinsip kerajaan Allah, apa yang kamu tanam, itu yang kamu tuai. Kalau kamu mau kuat di tahun 2026, kuatkan orang lain dulu. Kalau kamu mau diberkati di tahun 2026, berkati orang lain dulu. Kalau kamu mau menang di tahun 2026, bantu orang lain menang dulu. Jadi tantangan kita di tahun 2026, lebih peduli kepada orang lain, lebih murah hati dalam memberi, lebih aktif dalam melayani, lebih berani menjadi teladan. Karena ketika kita memberkati orang lain, kita sedang membuka pintu berkat yang lebih besar untuk diri kita sendiri. Sebagai penutup, ini menjadi deklarasi kemenangan untuk tahun 2026. Ya, kita sudah melihat dari Mazmur 65 bahwa Tuhan mendengar doa kita. Jadi jangan takut bersuara, jangan biarkan masa lalu menghalangi. Kalau Tuhan itu Maha Kuasa, jadi tidak ada masalah yang terlalu besar. Kita harus berani melangkah. Tuhan memahkotai tahun dengan kebaikannya, jadi yakinlah bahwa tahun ini akan diberkati. Iman ditambah keberanian ditambah tindakan sama dengan berkat. Kita dipanggil untuk memberkati orang lain. Jadilah berkat. Ketika tahun 2026 bisa jadi tahun yang penuh tantangan, tapi dengan baik kita akan menang. Bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan kita hebat. Bukan karena kita kuat, tapi karena Tuhan kita yang memberi kekuatan. Bukan karena kita pemberani, tapi karena Tuhan kita menyertai kita. Sekarang mari kita akhiri, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa kami yang Maha Kuasa, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh iman. Terima kasih Engkau sudah memelihara kami sampai hari ini. Terima kasih untuk setiap berkat yang telah Engkau curahkan. Terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, kami akui bahwa kami sering takut, kami sering khawatir, kami sering merasa tidak kuat menghadapi hidup ini. Tapi hari ini kami belajar dari firman-Mu bahwa Engkau adalah sumber kekuatan kami. Ya Tuhan, di tahun 2026 ini kami mau kuat, kami mau berani, kami mau menang. Kuatkan kami Tuhan, kuatkan iman kami untuk percaya pada janji-janji-Mu. Kuatkan hati kami untuk berani melangkah sesuai dengan pimpinanmu. Kuatkan tangan kami untuk bekerja dengan giat. Kuatkan kaki kami untuk terus berjalan di jalan-Mu. Beranikan kami Tuhan, beranikan kami untuk keluar dari zona nyaman. Beranikan kami untuk mengambil langkah iman.
Beranikan kami untuk melayani dengan sungguh-sungguh. Beranikan kami untuk memberkati orang lain. Berkati kami Tuhan. Mahkotai tahun 2026 ini dengan kebaikan-Mu seperti yang Engkau janjikan dalam firman-Mu. Bukakan pintu-pintu berkat yang tidak pernah kami bayangkan. Berikan terobosan-terobosan baru dalam hidup kami. Berkatilah keluarga besar kami. Berkatilah setiap orang tua yang mendengarkan firman ini. Berkatilah setiap seluruh saudara-saudara, anak-anak kami, cucu-cucu kami. Berkatilah usaha kami, berkatilah pekerjaan kami, berkatilah kesehatan kami. Bapa, kami percayakan tahun 2026 ini sepenuhnya kepadamu. Kami yakin Engkau akan melakukan hal-hal yang dahsyat dalam hidup kami. Kami yakin tahun ini adalah tahun kemenangan kami. Jadikan kami keluarga yang kuat, berani, dan penuh berkat. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang penuh kuasa, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, sebelum saya akhiri, saya mau ingatkan bahwa kamu bukan orang yang lemah. Kamu adalah anak-anak Allah yang penuh kuasa. Kamu bukan orang yang penakut. Kamu adalah prajurit Kristus yang berani. Kamu bukan orang yang akan gagal. Kamu adalah pemenang melalui Kristus. Jadi pulanglah dengan kepala tegak. Pulanglah dengan dada membusung. Pulanglah dengan semangat berkobar-kobar. Tahun 2026 adalah tahun kita. Kita akan kuat, kita akan berani, kita akan menang. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.